Jadi tanggal 12 itu kami diperintah oleh wakilnya Pak Hendra, kami manggil jabatannya itu Sesro, Pak Deni. Pak Deni? Deni Nasution. Deni Nasution, oke. Dalam BAP sudah kami sampaikan, bersama dengan Karo Propos Pak Beni Ali, itu memerintahkan kami untuk berangkat ke TKP, Maghrib 18.00. Tanggal 12 tadi? 12 Juli itu yang mulia. Jam 6? Jam 6. Ya. Karena di jam 17-nya Kapolri itu mengumumkan adanya pembentukan tim sus. Pembentukan tim sus yang anggotanya itu Karo Paminal dengan Karo Propos. Mungkin nanti kalau di Google oleh Yang Mulia atau dari Jaksa pasti muncul di berita. Kemudian kami diperintahkan berangkat bersama satu mobil dengan Pak Deni dan Pak Beni. Sampai kurang lebih jam 7. Jam 20 itu sudah rame orang termasuk Pak Kabar Eskrim, Pak Direktur Pidum dan beberapa pejabat lainnya. Dimulai pelaksanaan olah TKP dari Lafor datang, Inavis datang. Kemudian jam kurang lebih 20.30 Pak Kaba dengan rombongan keluar, kami juga keluar dari TKP karena ramai sekali di dalam. Kemudian tidak beberapa lama Pak Hendra itu menelpon kami. Posisi Hendra di Jambi ya? Di Jambi yang mulia. Pak Hendra menelpon kami menanyakan dengan sedikit marah, kamu lihat siapa yang mimpin? Siap apa katanya? Siap tidak tahu. Loh kamu di mana? Bukannya kamu di TKP? Siap saya di luar. Masa kamu nggak bisa lihat siapa yang mimpin olah TKP? Siap tidak lihat. Akhirnya saya berusaha ke dalam, saya lihat yang sedang olah TKP di dalam sepertinya orang dari Puslapor karena sedang memasang benang. Padahal itu tim sus ya? Tim sus. Bentukan dari Kapolri kan? Kapolri. Kok sampai dia tidak tahu? Maksudnya kegiatan di dalam. Betul. Ya, kan saudara katakan tadi siapa yang memimpin? Kan begitu. Kalau itu tim sus, apa dia tidak diinformasikan? Karena kan ini bentukan. Memimpin sedang memimpin olah TKP itu siapa yang mulia? Kalau dari tim sus yang ditunjuk kan ada itu siapa pimpinannya? Pimpinannya Pak Wakapolri atau Irwasum. Wakapolri. Apa itu dia tidak tahu kalau itu yang? Maksudnya yang kegiatan lagi berlangsung saat itu dia telepon yang mulia. Turun dia Wakapolri yang langsung ke situ. Pak Kabar Eskrim, tapi pada saat Pak Hendra nelpon itulah yang ditanyakan ya. Ditanyakan. Yang ternyata Pak Kabar Eskrim langsung yang turun itu. Kabar Eskrim yang mulia. Olah TKP. Olah TKP terus kegiatan pada saat dia nelpon saya itu apa kegiatannya? Saya tidak tahu, saya bilang. Oh, kamu kok bisa tidak tahu? Siap dan kami nunggu di luar. Coba kamu lihat ya. Terus saya lihat ke dalam, saya lihat ada petugas dengan rompi Puslapor sedang masang-masang benang di tangga, kemudian di area yang dugaan tembak-menembak. Baik, sebelum saudara ceritakan lagi, di tanggal 12 itu ya, jam 12 ya. Di tanggal 12 jam 9-an, jam 10 kan. Apakah itu diketahui oleh Ferdi Sambo? Nah ini berikutnya Pak Ferdi Sambo juga menelpon kami yang mulia. Setelah Hendra? Setelah Pak Hendra nelpon, Pak Ferdi Sambo nelpon. Jam berapa? Selang berapa menit kemudian. Menelpon menanyakan yang sama, tapi sudah dengan nada marah. Mereka tidak tahu itu rumah saya di situ. Apa mereka nggak punya tata kerama izin sama saya? Saya hanya siap-siap saja. Iya. Nah kemudian saya sempat bertanya. Ini agak menggelitik sedikit ini ya. Siap. Kalau Ferdi Sambo menelpon saudara, itu beberapa menit setelah Hendra menelpon. Siap. Sekitar berapa menit? Mungkin 15 menitan. 15 menit. Tidak tertutup kemungkinan Ferdi Sambo menerima telepon dari Hendra. Siap. Begitu kan? Siap. Makanya kenapa kemudian Ferdi Sambo langsung menelpon saudara? Siap. Dia tidak tertutup kemungkinan. Siap. Lanjut. Kemudian saya tidak menjelaskan apa-apa, hanya jawab siap-siap saja. Iya. Sudah dimarahin.
Terus nggak punya tata krama gitu ya? siap, Nggak punya tata krama gitu ya? siap. Iya. Lanjut. Nggak tahu itu rumah saya katanya. Siap, saya hanya siap-siap saya. Kemudian telepon kayak dimatikan begitu. Akhirnya saya menunggu di garasi carport gitu.